di tengah-tengah umatnya. Tuhan hadir di dalam setiap orang yang mendengar pada siang hari ini. Dan kita percaya bahwa lawatan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kata yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
percaya bahwa Tuhan itu tetap setia atas kami. Dan kami yakin bahwa pertolongan tangan Tuhan yang ajaib ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Pada hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah bersama dengan Harvest Ministry. Saya percaya bahwa setiap kekasih Tuhan yang hadir dalam program kami, yang menyaksikan program ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Memang mungkin secara fisik kita tidak berjumpa, tapi saya yakin bahwa dalam roh kita bersekutu dengan Tuhan, maka di sana ada perjumpaan yang luar biasa. Justru perjumpaan yang luar biasa adalah perjumpaan dalam hadirat Tuhan. Ketika kita satu hati, satu jiwa untuk mencari dan beribadah kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tetap sama untuk mau dijumpai oleh kita semuanya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman. Sebelumnya saya akan memberikan satu ulasan dalam kehidupan setiap hari kita yang kita hidupi hari-hari ini. Saya tahu bahwa setiap kehidupan kita teristimewa dalam hari-hari ini selalu berada dalam situasi-situasi, ya bagi sebagian orang mungkin menganggap, aduh sampai kapan ini boleh berakhir. Tadi ada pertanyaan seperti itu juga. Sampai kapan situasi ini boleh berakhir? Situasi apa? Ya, baik dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan bahkan dalam peribadatan. Hari-hari ini kita melihat bahwa kita berada dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Itulah siklus kehidupan yang saya dan kekasih Tuhan alami hari-hari ini. Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah dari seorang tokoh yang menghadapi kehidupannya, kalau boleh saya katakan, mengalami satu pasang surut. Tokoh itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kemudian pasal yang ke-19. Ia bernama Elia. Pada satu waktu Elia dia mengalami pertempuran. Pada saat itu dia menghadapi ada kurang lebih 450 Nabi Baal. Pertempurannya itu adalah pertempuran mengenai jawaban doa. Siapa yang lebih dijawab doanya? Apakah Nabi Baal atau Elia? Dan singkat cerita bahwa ternyata doa daripada Elia dijawab oleh Tuhan. Korban bakaran yang dipersiapkan meskipun dikelilingi oleh air, tapi itu bisa dilahap oleh api yang dari surga. Itu menandakan bahwa seruan daripada Elia didengar, dan akhirnya Elia dikatakan dia disebut sebagai pemenang dalam kontes itu. Apa akibatnya bagi Nabi Baal yang 450 itu? Dikatakan mereka dibinasakan karena dianggap kalah. Itu tercatat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang terakhir daripada kisah itu. Tapi apa yang terjadi ketika selesai peristiwa itu dengan tokoh yang sama, yang kemarin mengalami kemenangan, bahkan mungkin dieluk-elukkan, bahkan mungkin disanjung-sanjung karena doanya didengar oleh Tuhan, karena dianggap paling dekat dengan Tuhan, karena dianggap mungkin paling benar hidupnya. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang sama atau tokoh yang sama yang disebut oleh firman Tuhan dengan Nabi Allah ini? Ketika dapat ancaman dari seorang ratu yang namanya Isabel, ya dari namanya aja Isabel mungkin menyebalkan juga. Dia mengancam
akan membunuh si nabi tersebut. Apa yang kita lihat? Di dalam ayat yang saya akan baca dikatakan begini bunyi firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-2. Maka Isabel menyuruh seorang seluruh mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, maksudnya nabi-nabi yang sudah binasa itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia menjadi takut, dia melarikan diri dengan maksud mau menyelamatkan nyawa dari ancaman seorang yang bernama Isabel. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dan apa yang dilakukan di padang gurun? Seorang yang kemarin mengalami kemenangan ini dikatakan lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati sambil berkata begini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kekasih Tuhan, coba kita lihat siklus kehidupan, roda kehidupan. Kemarin dieluk-elukkan, kemarin dianggap pemenang, dan memang dia menang. Tapi apa yang terjadi sesaat kemudian ketika ada ancaman dari seorang saja yang berkata, aku akan membunuhmu, seperti yang terjadi dengan para nabi-nabi yang dibunuh kemarin. Nabi yang besar, yang doanya didengar oleh Tuhan, ternyata dia juga adalah manusia biasa. Apa yang saya maksud dengan manusia biasa? Dikatakan dia mengalami ketakutan. Ketika mengalami ketakutan, berusaha untuk menolong diri, mencari pertolongan dengan cara pergi melarikan diri ke padang gurun dan sambil berucap, cukuplah aku ini ya Tuhan. Ini tanda-tanda orang yang putus asa seperti ini. Tanda-tanda orang yang mengalami kehilangan pengharapan, merasa bahwa sudah tidak bisa lagi dengan tantangan kehidupan. Kalimat seperti ini kadang-kadang muncul. Kasih Tuhan, saya nggak tahu keadaan kita pada hari-hari ini. Mungkin ada yang berkata, aduh, tahun lalu, bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, wow, enak hidupku. Seolah-olah doa kita selalu dan selalu didengar oleh Tuhan, dan semua berjalan dengan baik, dan kita bersukacita, sorak kemenangan. Kenapa? Semuanya baik-baik saja, indah. Tapi tiba-tiba masuk tahun 2020 ini, kita dikejutkan dengan berita ini, yang saya katakan menimpa semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Setiap lini kehidupan kena dengan yang namanya suasana ini. Ada ancaman, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kebingungan. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa tayangan-tayangan yang dikirim oleh orang-orang yang ya iseng dan yang serius. Mereka menayangkan tayangan-tayangan dari orang-orang yang putus asa menjalani kehidupan. Sampai saya bilang, aduh kasihan ya. Seorang yang terpandang, seorang yang punya kekayaan, tiba-tiba hancur dan dia harus terisolir, putus asa, dan lain sebagainya. Inilah siklus kehidupan kita. Tapi kekasih Tuhan, saya ingin mau berkata kepada saudara, coba kita lihat
siklus kehidupan yang dialami oleh Elia. Ketika dia berada dalam situasi itu, apakah Tuhan peduli atau tidak? Apakah Allahnya peduli kepada dia atau tidak? Saya baca ayat ini selanjutnya, dikatakan begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, bangunlah, hai Elia." Pada saat dia ingin mati, saat tidak berdaya, saat semuanya mungkin tertutup, saat dia berpikir hidupnya udah percuma dan cukup dan lain sebagainya, dikatakan oleh firman Tuhan, tiba-tiba seorang malaikat datang menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah." Pujian tadi yang kita nyanyikan berulang kali luar biasa, bahwa Tuhan kita adalah penolong yang setia. Dia datang tepat pada waktunya. Dia tahu situasimu. Dia tahu keadaanmu. Dia mengerti. Bagus kalimat ini dikatakan apa? Malaikat itu datang menyentuhnya, atau dengan kata lain menjamahnya, dan memberikan satu firman kepada dia. Bangun! Bangun! Bangkit! Jangan teruskan dalam keputusasaan. Jangan teruskan dalam kesedihan. Bangkit! Sudah saatnya, kekasih Tuhan. Sampai kapan kita ada dalam keterpurukan ini? Situasi mungkin masih lama untuk berubah. Tidak ada yang tahu. Bahkan ada yang berkata, mungkin nanti ada serangan yang kedua, gelombang kedua, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin mau berkata kepada saudara, jangan terus larut di dalam kesedihan itu. Ada Tuhan yang peduli akan kehidupan. Ada Tuhan yang peduli akan keberadaan. Orang lain mungkin tidak peduli, tapi Tuhan peduli. Dengan kalimat bangkit. Tapi kalimat itu tidak berhenti di situ. Satu kalimat yang lain dikatakan begini, bangunlah dan makanlah. Mungkin karena keputusasaan, Elia udah gak mau makan. Ciri-ciri orang yang putus asa, gak mau tidur mungkin. Orang bilang kalau sudah putus asa, gak mau tidur, gak suka makan. Yang paling konyol lagi, gak suka hidup. Berarti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini kepada Elia? Malaikat berkata, bangun dan makanlah. Artinya apa? Bangun, bangkit, dan lakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang engkau pernah lakukan. Kebiasaan yang wajar, kebiasaan yang baik. Bangkit, bangun, dan lakukan. Tidak boleh kita stagnan. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyesali diri dan tidak melakukan apa-apa. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Makan. Artinya kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tidak boleh terina-bobok dengan hal ini. Tidak boleh ada dalam kesedihan terus. Kenapa? Ada Tuhan yang peduli akan itu. Ada Tuhan yang peduli akan itu. Ayo, bangkit, bangun lagi. Kenapa? Ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Kekasih Tuhan, saya mau kita semuanya untuk kita hari-hari ini. Sudah mau pergantian bulan lagi, mari kita sama-sama bangkit. Kenapa?
ada Tuhan yang peduli hidup. Lakukan lagi apa yang kau harus lakukan secara wajar, karena hidup kita masih panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berharap hari ini adalah hari kebangkitan bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang saya berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami lakukan, yang boleh kami dengar. Biar Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk kami dapat juga menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga ketika kami menjadi pelaku firman, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia, Kita bersyukur bahwa kesempatan ini kita boleh kembali bertemu dan kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa kebenaran firman Tuhan adalah menjadi sumber kekuatan bagi kita semua orang percaya. Banyak hal yang tidak dapat kita mengerti dalam menghadapi keadaan seperti ini. Seperti firman yang disampaikan, setiap manusia terkadang mereka memiliki siklus. Terkadang ada saat suka dan ada saat duka. Apapun keadaannya, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah tertidur. Tuhan kita selalu ada, dan Dia juga selalu mengerti apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini. Karena untuk itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangun, kita bangkit daripada keterpurukan yang kita hadapi saat-saat ini. Karena kita tahu bahwa apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Jangan lagi kita terlena oleh keadaan kita. Jangan lagi kita menjadi tawar hati dalam menghadapi setiap masalah. Karena Tuhan kita, Dia Allah yang mengerti. Firman yang sangat luar biasa yang memberikan dan meneguhkan bagi setiap kita orang percaya. Tetaplah percaya apapun keadaannya.
Pujian juga tadi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dimanapun saudara berada, janganlah saudara menjadi orang-orang yang lemah. Ada kabar sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji firman Tuhan yang diberikan bagi setiap orang yang percaya untuk tetap berdiri dalam keadaan apapun. Biarlah melalui kesempatan yang sesingkat-singkat membuat kehidupan kita terus beraktivitas sebagaimana yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kata bangkit dan bangunlah, itulah yang mendasari setiap kehidupan kita. Mulailah hari-hari ini dengan kita berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku bangunlah dan bangkitlah, maka sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Biarlah ibadah ini boleh menjadi pegangan hidup kita, dan kita akhiri ibadah pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mari kita akhiri ibadah ini. Kami bersyukur, terima kasih buat ibadah yang telah Kau berikan bagi kami. Kami boleh menyadari Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Kami boleh menyadari bahwa Tuhan kami tidak pernah tertidur. Apapun keadaannya, kami boleh tetap berkata, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Saudara yang terkasih, marilah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menyertai setiap kehidupanmu. Dan percayalah, apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu telah dibuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.